Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkasana, nomor NIM 187270012 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai ringkasan materi tentang mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Karyadi MM untuk memenuhi tugas UTS semester ganjil ini. Mari kita simak. Nah, dalam video ini kita akan membahas 5 pokok materi ya. Topik pertama yaitu konsep dasar tentang manajemen keuangan. Topik kedua tentang penggunaan rasio dalam analisis finansial. Topik ketiga tentang model perusahaan dan model kerja. Topik keempat adalah modal kerja. Topik kelima yaitu sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal. Kita masuk ke topik pertama, yaitu tentang konsep dasar manajemen keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan yaitu penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan agar mampu memberikan profit atau keuntungan maupun kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability atau keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Nah, ruang lingkup manajemen keuangan itu meliputi 3 hal, yaitu pertama mencari dana, kemudian yang kedua mengelola dana, dan yang ketiga adalah membagi dana. Kemudian kita juga akan membahas tentang fungsi dari manajemen keuangan itu sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan mampu menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana. Kemudian tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memaksimumkan nilai perusahaan, kemudian menjaga stabilitas finansial dan memperkecil resiko perusahaan. Nah, kita masuk ke topik kedua tentang penggunaan rasio dalam analisa finansial. Analisa laporan finansial itu adalah tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan. Dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan dan kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Dalam perhitungan penggunaan rasio dalam analisa finansial ini meliputi 3 rasio, yaitu tentang rasio likuiditas, kemudian rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Kita akan membahas tentang pertama yaitu likuiditas. Likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Dalam perhitungan dalam rasio likuiditas itu meliputi current ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktivitas lancar yang dimiliki. Dengan rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Kemudian perhitungan yang kedua yaitu menggunakan cash ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Rumusnya yaitu kas ditambah efek dibagi utang lancar. Kemudian rasio yang kedua yaitu solvabilitas, yaitu kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan, atau kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Dalam perhitungan solvabilitas menggunakan rumus total asset to debt ratio, yaitu jumlah aktiva dibagi jumlah hutang. Kemudian untuk perumusan yang kedua yaitu net worth to debt ratio dengan menggunakan rumus modal sendiri dibagi jumlah utang, dimana untuk mencari modal sendiri kita menggunakan rumus jumlah aktiva dikurangi jumlah utang. Untuk rasio yang ketiga yaitu rentabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan selama periode tertentu. Dalam hal ini, rentabilitas menggunakan perhitungan ekonomi
di mana dengan memperbandingkan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dinyatakan dalam presentase. Kemudian untuk perumusan yang kedua itu menggunakan rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha, di mana perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah modal sendiri. Kemudian topik yang ketiga yaitu membahas tentang modal perusahaan dan modal kerja. Modal dalam perusahaan bisa berbentuk dalam uang atau dalam bentuk barang seperti mesin maupun barang-barang dagang. Nah, modal di sini ada dua, yaitu modal aktif dan modal pasif. Di mana modal aktif itu menunjukkan bentuknya atau modal yang tertera di sebelah debit dari neraca. Sedangkan modal pasif yaitu menunjukkan sumber atau asalnya yang berada di sebelah kredit dari neraca. Sedangkan penggolongan modal aktif meliputi berdasarkan cara dan lamanya perputaran, itu meliputi aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian berdasarkan fungsi bekerjanya dalam perusahaan, modal aktif dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja atau working capital asset dan modal tetap atau fixed capital asset. Perbedaan fungsional antara modal kerja dengan modal tetap. Pertama, jumlah modal kerja lebih fleksibel, artinya lebih mudah diperbesar atau diperkecil. Sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. Kemudian yang kedua, susunan modal kerja adalah relatif variabel. Artinya modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan modal tetap adalah relatif permanen dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan modal tetap mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pembagian modal pasif. Berdasarkan asalnya modal pasif dibedakan menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Kemudian ditinjau dari lamanya penggunaan, modal pasif dibedakan menjadi dua, yaitu modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Kemudian untuk struktur kekayaan, struktur finansial, dan struktur modal. Di sini untuk pertama, struktur kekayaan. Itu adalah perbandingan atau perimbangan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Kemudian untuk struktur finansialnya itu keseluruhan pasiva dalam neraca serta keseluruhan modal asing dengan jumlah modal sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu struktur modal. Ini adalah perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Jadi udah jelas ya di sini. Untuk struktur kekayaan kita bisa melihat di aktiva lancar dan dengan aktiva tetapnya. Kemudian untuk struktur finansialnya itu keseluruhan pasiva dalam neraca serta keseluruhan modal asing dengan jumlah modal sendiri. Kemudian untuk struktur modalnya itu perimbangannya antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Topik keempat yaitu modal kerja. Di sini akan dibedakan jenis-jenis modal kerja. Yang pertama itu modal kerja permanen yang terdiri dari modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua yaitu modal kerja variabel terdiri dari modal kerja musiman, siklis, dan modal kerja darurat. Perputaran modal kerja. Tingkat perputaran modal kerja dapat juga dihitung dari neraca dan laporan laba rugi. Nah, dengan cara atau dengan rumus current asset turnover sama dengan net sales dibagi current asset atau net sales dibagi average current asset. Nah, untuk mencari average current asset kita membutuhkan current asset permulaan ditambah current asset akhir tahun kemudian dibagi 2. Topik kelima yaitu tentang sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal. Pertama, sumber-sumber penawaran modal menurut asalnya itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber intern dari dalam dan sumber ekstern dari luar. Nah,
Yang pertama, sumber intern. Itu modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan tersebut, meliputi laba ditahan dan depresiasi. Sedangkan sumber ekstern, di mana sumber modal yang berasal dari luar perusahaan, yang berasal dari kreditur dan pemilik saham, meliputi supplier dan lembaga perbankan. Dan kita akan membahas tentang pasar modal, yaitu suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua kelompok, yaitu calon pemodal atau investor dengan perusahaan yang membutuhkan dana jangka menengah dan jangka panjang, yang terdiri dari pasar perdana dan pasar sekunder. Di sini pasar perdana adalah pasar bagi efek yang pertama kali diterbitkan dan ditawarkan dalam pasar modal. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar bagi efek yang sudah ada dan sudah diperdagangkan dalam bursa efek. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis modal. Modal di sini ada dua, yaitu modal asing dan modal sendiri. Modal asing itu berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara dan merupakan utang yang harus dibayar kembali. Modal asing meliputi tiga, yaitu utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek meliputi tentang kredit rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Utang jangka menengah meliputi term loan dan leasing. Sedangkan utang jangka panjang meliputi pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Sedangkan modal sendiri itu berasal dari pemilik perusahaan yang terdiri dari modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya mengenai rangkuman atau resume dari manajemen keuangan yang telah saya pelajari di semester ganjil ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah maupun ada materi yang kurang, saya mohon maaf. Semoga di lain waktu berikutnya bisa saya perbaiki lebih baik lagi. Cukup sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.